Semakin tenang, semakin ajaib. Rahasia duduk diam, rezeki datang. Dengan cara berzikir, yakni istighfar, sholawat, dan menerapkan loa. Masih kerja keras? Kalian wajib tonton ini. Konsep duduk diam, rezeki datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Finasweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni tentang kisah keajaiban sholawat ya. Ini saya bacakan testimoni keajaiban sholawat dari Kak Jauhara Channel. Setelah saya baca sholawat, hati terasa tenang. Di saat hati tenang, datanglah petunjuk Allah. Benar ya teman-teman. Kalau hati kita tenang, maka petunjuk Allah itu akan datang pada hati dan jiwa yang tenang ya teman-teman. Di sini ada yang mengatakan ya, katanya orang untuk bisa hidup enak itu harus kerja keras. No, ternyata dengan kerja santai gitu ya, kita tuh juga bisa mendapatkan pekerjaan impian kita. Apapun yang kita impikan bisa kita dapatkan dengan cara hati yang tenang, karena Allah itu menyuruh kita untuk ibadah. Allah menciptakan kita itu untuk beribadah kepada Allah ya teman-teman. Biasanya di video yang saya bahas adalah tentang riyadhah sholawat ya teman-teman. Di sini aku itu akan sharing tentang kehidupan kita, keseharian kita ya teman-teman, terutama tentang ilmu kesadaran ya. Aku sebut itu, aku bahas adalah sadar diri, sadar Allah ya teman-teman. Dan ini kan ada kaitannya dengan istighfar dan sholawat ya teman-teman. Karena menurut saya istighfar dan sholawat itu merupakan zikir yang bisa menenangkan diri. Biasanya kan aku juga membahas istighfar, membahas tentang sholawat, kaitannya dengan perubahan hidup ya teman-teman. Nah, kalau hidup kita bisa berubah lebih tenang, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita agak egois gitu ya. Karena Allah menciptakan manusia ke dunia ini sudah menakar rezekinya, sudah menjamin rezekinya sendiri. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya ya teman-teman. Kalau hambanya itu berprasangka rezekinya itu banyak, maka Allah akan ngasih rezeki yang banyak itu pada kita teman-teman. Rezeki datang kepada kita itu mengikuti sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita teman-teman. Misalnya contoh, pembawaannya itu gerusak-gerusuk, pembawaannya itu sering cemas, sering khawatir, sering diri, mungkin nggak akan dapat rezeki, tapi rezekinya itu bersifat akan datang dengan keluhan gitu, artinya tidak bahagia teman-teman. Padahal rezeki itu sebenarnya itu sudah dijamin sama Allah, rezeki yang mendatangkan kebahagiaan. Nah, dengan rezeki yang mendatangkan kebahagiaan itu, karakternya itu ada dalam diri kita ya teman-teman. Dan karakter-karakter yang diciptakan oleh Allah itu adalah yang datang dengan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan orang yang penuh dengan kelapangan, keikhlasan gitu ya. Sehingga rezeki itu datang dengan sifatnya yang membawa ketenangan juga ya teman-teman dari Allah. Sebenarnya konsep rezeki yang betul itu jadi nggak cuma dapat harta ya teman-teman, nggak cuma dapat rezeki yang seperti nggak dapat kebahagiaan gitu ya. Bahagia itu juga termasuk rezeki ya teman-teman. Bahagia itu datangnya dari Allah. Mendapatkan makna hakikat rezeki itu menurut aku ya, kalau kita
jauh menyimpang dari makna kehidupan yang sebenarnya. Apa tujuan Allah menciptakan manusia itu ya teman-teman. Makanya di video aku tuh sering mengajak teman-teman itu untuk mencari kehidupan di jalur riyadhah, di jalur tirakat ya teman-teman. Kita mendekatkan diri pada Allah agar kita mendapatkan ketenangan, karena Allah selalu bersama dengan orang-orang yang tenang. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah. Kalau kita mau riyadhah pada Allah, atau kalau kata orang dulu tuh tirakat ya, kalau kita mau tirakat pada Allah, maka kita tuh akan mendapatkan 2 bonus ya teman-teman. Yang pertama, menurut aku bonus yang pertama itu adalah rezeki. Tentunya rezeki itu dari Allah yang sifatnya tuh betul-betul membawa kebahagiaan ya teman-teman kepada kita, membawa ketenangan pada kita, kepada kehidupan kita. Hakikatnya tuh membawa kepada kita sadar diri, juga sadar akan Allah ya teman-teman. Kenapa aku selalu ngajak teman-teman tuh selalu riyadhah atau mendekatkan diri pada Allah ya teman-teman, yaitu tadi bonusnya tuh kita kenal diri, kita kenal Allah, yang bisa mendatangkan kebahagiaan yang sebenarnya tuh. Jadi kita tuh akan sadar siapa diri kita ya, siapa Allah gitu ya. Nah, karena rezeki yang kita terima, rezeki yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah, bermanfaat untuk kita ya, kita kembalikan ke jalan Allah ya teman-teman. Jangan kita tuh mendahulukan ego atau nafsu ya teman-teman, karena disitulah kebahagiaan tuh tercipta, makna dari yang sesungguhnya. Kalau sedih banget kalau ada orang yang bilang mencari dunia kok ibadah gitu ya, maksudnya ya zikir itu kok untuk dunia ya. Dunia itu bukan untuk Allah ya teman-teman. Kita tuh mencari Allah, kita tuh berzikir itu kan hakikatnya untuk mencari Allah ya, bukan untuk mengejar dunia ya. Kita tuh mencari dunia, mengejar dunia itu dengan cara mendekatkan diri pada Allah ya kan. Allah tuh langsung nyuruh kita gini kan, dalam firman-Nya Allah dalam Al-Quran tuh, mintalah kepadaku pasti akan aku kabulkan. Dan dengan jalannya Allah, kita minta pada Allah, maka disitulah Allah akan mengijabah dengan cara kita beribadah pada Allah, minta sama Allah ya, dengan cara jalur langit, dengan cara jalur ibadah ya. Nah, kita kan butuh dunia, kita hidup di dunia, kita butuh dunia, kita mintanya sama Allah, kita mintanya pada yang punya dunia, yaitu Allah ya teman-teman. Dengan cara kita menjalankan ibadah, kita ibadah pada Allah, riyadhah kepada Allah, tirakat kepada Allah ya. Itu tadi bonusnya, balik lagi ya, dapat rezeki yang sangat luar biasa ya teman-teman. Aku bilang ya, kalau kita mengenal diri, kita mengenal Allah, itu dampaknya tuh beda banget ya, beda banget dengan orang yang nggak mengenal Allah. Itu ikhtiarnya tuh keluar dari pencarian kita kepada Allah. Kalau kita nyari kerjaan tuh kita cari Allah dulu ya. Misalnya kalau kita lagi cari pekerjaan itu kita jangan cari kerjaan dulu, kita lari ke Allah dulu ya, kita berusaha untuk mendekatkan diri Allah dulu. Nanti hasilnya tuh beda ya teman-teman, beda banget. Karena orang di luar sana itu seperti gini, jalur langit atau jalur tirakat itu kok hanya untuk dunia saja gitu ya. Enggak gitu maksudnya ya teman-teman. Di sini kan yang berkuasa itu kan Allah ya, yang berkehendak itu kan Allah. Jadi kehidupan mereka itu pun juga beda ya teman-teman. Kalau kita semakin sering menyebut-nyebut nama Allah, kita gempur jalur langit, kita deketin Allah, kita tirakat pada Allah, riyadhah deketin Allah, itu nanti Allah tuh akan peka pada kita ya teman-teman. Nah, kita akan mendapatkan sesuatu apa yang ada pada masalah kita ya. Kalau ujian orang itu kan enggak sama ya dengan manusia yang lain. Allah tuh selalu memberikan ujian yang berbeda-beda dalam kehidupan manusia yang lain ya teman-teman. Kalau kita semakin dekat pada Allah, kita peka terhadap Allah, maka harusnya tuh kita tuh semakin tahu kalau sadar diri dan sadar Allah. Kalau kita riyadhah lewat jalur langit atau tirakat ya, kita tuh akan lebih mudah mendapatkan solusi dari Allah. Kalau hati kita semakin tenang ya, kita mencari
jalan keluar itu dengan cara Allah, kita berdiam diri, bukan karena dengan cara jalan keluar mencari orang ya. Kalau kita curhat sama Allah, kalau kita ngobrol sama Allah itu semakin enak gitu loh. Aib kita tuh nggak akan terlihat oleh orang lain, tapi bagi saya itu cukup Allah yang menutupi aib saya gitu ya teman-teman. Nah, misalnya kalau teman-teman itu punya masalah ya, curhat pada orang lain, itu menurut saya itu nggak akan menemukan solusi. Tapi kalau semakin dekat sama Allah, mencari Allah, di situ kita dapat ketenangan, kita dapat solusi dari Allah, kita dapat jalan keluar dari Allah. Dan disitulah jalan kita yang sebenarnya teman-teman yang kita cari. Jika Allah memberikan ujian ya kepada kita nggak usah sebar kemana-mana, nggak usah ngomong kemana-mana, kita sempitkan ruang gerak dari masalah atau ujian, maka semakin mudah kita mendapatkan solusinya dari Allah ya teman-teman. Yang penting kita tuh jangan berkeluh kesah kesana kemari ya. Semakin kita berkeluh kesah kesana kemari, maka semakin besar masalahnya. Kalau kita ngeluhnya sama Allah, itu riadah sama Allah, tirakat sama Allah, yang penting kita tuh ada di jalan Allah itu, maka semakin datang solusi. Seperti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tuh back to Allah ya teman-teman. Yang namanya masalah itu datangnya dari Allah, ya kita kembali kepada Allah ya teman-teman. Nah, di sini segala situasi yang terjadi di dunia ini itu aku sering banget ngomong sama Allah, ya ayo kita kembali pada Allah, kita benerin sholat kita kembali pada Allah, kita tuh perbanyak baca sholawat ya teman-teman. Nah, kita tuh pokoknya kalau punya banyak masalah mentok itu ya kita larinya ke Allah gitu ya teman-teman ya. Jangan lari ke orang lain, jangan ngobrol ke orang lain, kita ngomong aja sama Allah agar kita semakin dijaga sama Allah ya. Nah, di sini kalau teman-teman yang lagi sedih banget ya, jangan ngomong ke Allah, percayakan saja sama Allah. Kita dengan cara riadoh ke Allah, dekat ke Allah ya. Kalau ibaratnya ngomong tuh the power of riadoh, the power of tirakat ya. Jangan meragukan Allah, karena kalau kita semakin dekat sama Allah, mungkin proses pemikiran tuh semakin lebih tenang ya. Kalau kita mengandalkan manusia, jelas, karena kan wujud manusia itu kan jelas ya, kalau diajak ngomong tuh bisa langsung menjawab gitu ya. Kalau kita belum sadar Allah ya, belum sadar diri, belum sadar Allah, maka disitulah kita nggak akan sadar diri dan nggak akan sadar Allah. Tapi kalau kita sadar diri dan sadar Allah, kalau kita ngomong sendiri saja itu sudah Allah kabulin ya teman-teman. Allah dekat, pertolongan Allah itu dekat pada kita, dan Allah akan membimbing kita di jalannya Allah ya teman-teman. Dan disitulah kenapa kita harus dekat sama Allah, kita curhat sama Allah, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Jadi sering-seringlah kita minta sama Allah ya untuk dibimbing Allah, kita tuh akan mendapatkan perubahan pikiran kita ya teman-teman. Kalau pola pikir kita, mindset kita itu berubah, maka kehidupan kita juga akan berubah ya teman-teman. Disinilah hukum alam, dan Allah menciptakan alam semesta ini yang sebenarnya diprogram ya teman-teman untuk melayani kita manusia, tapi hanya orang-orang yang sadar diri, sadar Allah yang bisa membuat alam semesta ini melayani dirinya masing-masing. Maka kalau kita nggak sering-sering merenungi kehidupan kita terhadap apa yang Allah ciptakan, kita nggak akan pernah bisa membuat alam semesta ini melayani kita ya teman-teman. Nah, di sini mari kita ubah mindset kita bahwasanya benar kok kalau kita duduk diam rezeki datang. Seperti aku dulu tuh pernah ya, waktu kuliah tuh kan, waktu jadi guru itu aku tuh nggak nawar kerjaan jadi guru itu, enggak, tapi aku berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah, mendatangi Allah. Nanti ada datang pekerjaan nawarin aku gitu lah, bukan aku yang cari kerjaan, tapi pekerjaan itu yang datang ke aku, nawarin aku, karena aku mendekatkan diri pada Allah, aku minta pada Allah, aku minta pekerjaan pada Allah. Nah, di situ saat aku bingung ya, saat kuliah S2 itu aku mau kemana gitu. Nah, di situ setelah aku riadoh kepada Allah, ternyata Allah kasih aku solusi lewat dosenku itu ya teman-teman. Di situ ternyata Allah membimbing aku dengan cara menawari aku untuk
aku mengajar di salah satu sekolahan gitu ya teman-teman. Di situ karena aku mencari Allah ya, aku mencari Tuhanku, kemudian aku datangi Allah. Disinilah pekerjaan mendatangi aku, karena aku selalu mengejar Allah, dan akhirnya Allah memberikan aku satu pekerjaan di salah satu perguruan tinggi ya teman-teman. Itu kemudian terjadilah masalah, berbagai macam masalah, yang mana Allah memberikan aku ujian, atau maksudnya kalau aku riadah pada Allah, lagi-lagi Allah selalu ngasih jalan keluar di setiap ujian aku gitu maksudnya teman-teman. Nah, kalau lagi bingung ya nggak usah ke orang gitu ya, kita lari ke Tuhan aja, akhirnya Allah ngasih solusi kepada kita. Kemudian pada saat kita ingin naik penghasilan ya, kita tuh lari ke Allah gitu. Kalau kita ingin resign dari pekerjaan kita tuh riadah dulu, kita tuh riadah deketin Allah, kita kembali ke Allah ya teman-teman. Kita nanya sama Allah, gimana ya Allah kalau aku resign dari itu, apakah ada jalan keluar, apakah yang terbaik? Itu minta sama Allah, santai saja sama Allah ya teman-teman, tanpa harus kita tuh canggung pada Allah ya teman-teman. Kalau kita pengen kerja ke kantor ya kita ngomong sama Allah, oh ternyata Allah kabulin doaku dengan dapat pekerjaan yang nggak perlu aku harus ke kantor setiap gini ya teman-teman. Nah, nggak harus absen ke kantor setiap hari, sehingga Allah tuh mengatakan pada kita, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan gitu ya. Dengan cara kalau kita berbanyak baca sholawat ataupun beristighfar ya, baca salat munjiat ataupun salat jibril, itu Allah itu semakin sayang kepada kita. Kalau kita berselawat 1 kali, Allah berselawat pada kita 10 kali. Kalau kita berselawat 1 kali, Allah akan merahmati kita 10 kali ya teman-teman. Kita berselawat 1 kali, Allah akan mengampuni kita 10 kali. Nah, sesuai dengan ininya ranahnya Allah ya teman-teman. Allah tuh berkehendak, tentunya dengan izin Allah kita tuh akan mendapatkan apa yang Allah izinkan ya. Kalau kita ada di jalan Allah, kita tuh baik di jalan Allah, maka Allah tuh kembali kepada apa yang kita sangkakan ya. Allah itu akan berjalan di jalur yang kita riadohkan ya teman-teman. Nah, situ kalau kita semakin tenang, kalau kita baca sholawat, baca istighfar, perbaiki sholat kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Kalau kita memperbaiki mindset kita dan kita berubah kehidupan kita dengan cara jalur-jalur langit seperti baca Al-Quran, kita melaksanakan perintah Allah gitu ya teman-teman. Nah, kita nggak perlu kerja keras lagi kok gitu. Yang penting kita ibadah kepada Allah, karena Allah itu menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah ya teman-teman ya. Pastinya tentunya kalau kita di dunia itu harus diimbangi dengan ikhtiar dunia ya teman-teman. Nah, sini kalau kita bangun malam terus kita sholat, kita mendekatkan diri pada Allah, kita akan mendapatkan ketenangan itu. Kita ibadah pada Allah, apa yang harus kita kerjakan di situ kita minta petunjuk sama Allah ya teman-teman. Disitulah kita harus tahu siapa kita dan siapa Allah. Di sini Allah kan selalu menekankan, kalau bukan menekankan ya, supaya kita tuh untuk bangun malam, untuk sholat tahajud, karena kalau kita sholat tahajud maka Allah akan menempatkan kita di tempat yang terpuji, dan kalau kita berselawat maka Allah akan memberikan ketenangan pada jiwa kita ya teman-teman. Di sini kalau jiwa kita semakin tenang maka rezeki itu akan datang dengan sendirinya ya teman-teman. Nah, makanya kita harus pakai trik ini ya, pakai ilmunya Allah dengan cara seperti baca Al-Quran, terus kita sholat sunnah ya, kita baca sholawat, baca istighfar, pokoknya kita riadah pada Allah seperti puasa gitu ya. Yang penting kita deketin Allah. Yang pertama itu usahakan kita kembali kepada Allah, menghadap pada Allah, selalu percayakan pada Allah dengan cara berproses ya, dan mendapatkan hasilnya karena Allah tuh maha teliti dalam perhitungannya ya teman-teman. Jadi jangan menyerah ya, karena ini semuanya berproses, nantinya akan kita syukuri. Kalau kita sudah kembali pada Allah, maka Allah akan meringankan beban kita. Allah pasti bantu kita. Yang penting kita konsisten atau istiqomah ya teman-teman. Kita tetap langsung kembali kepada Allah, kita rubah cara mindset kita kembali pada Allah, maka Allah akan mendekati kita ya teman-teman. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah tentang mendekatkan diri pada Allah, kita mendapat ketenangan, rezeki mengalir deras itu akan semakin
membuat kita semangat untuk membaca sholawat. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.